Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Efrizal dengan NIM 230112496. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya yang diberikan oleh Bapak Zulkarnaini. Untuk soal pertama yaitu mengapa pentingnya mempelajari akuntabilitas dan pengawasan publik. Mempelajari akuntabilitas dan pengawasan publik ini penting karena dapat memastikan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik, serta dapat mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dari pemerintahan itu. Selain itu, ini juga memungkinkan partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan tentunya, lalu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menjamin penegakan hukum yang adil. Secara keseluruhan, ini juga mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Lalu soal yang kedua, bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada lembaga publik? Menerapkan prinsip ini dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, transparansi. Misalkan dengan melakukan publikasi laporan keuangan, anggaran, dan kegiatan lembaga secara rutin. Lalu informasi ini mudah diakses oleh publik sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana dana publik itu digunakan. Lalu cara yang kedua yaitu melakukan pengawasan. Lembaga harus secara berkala diaudit oleh pihak internal maupun eksternal seperti Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK untuk memastikan penggunaan sumber daya sesuai peraturannya. Lalu lembaga harus membuka diri terhadap pengawasan publik. Selanjutnya cara yang ketiga, partisipasi publik. Kita libatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui konsultasi publik, forum diskusi, ataupun platform digital. Dengan begitu aspirasi publik dapat diperhitungkan dalam kebijakan lembaga. Lalu cara yang keempat dapat kita lakukan dengan cara laporan dan evaluasi kinerja. Lembaga harus memiliki sistem evaluasi kinerja yang jelas dan rutin untuk melaporkan hasilnya. Setiap program atau kegiatan harus dievaluasi untuk memastikan tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi, lembaga publik dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Lalu lanjut di soal yang ketiga, jelaskan poin-poin penting dalam makalah kelompok kami. Kelompok kami berjudul Lingkup Akuntabilitas. Ada beberapa poin pentingnya seperti 1. Definisi lingkup akuntabilitas itu sendiri. Ini merujuk pada kewajiban seseorang atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya dan keputusannya serta penggunaan sumber daya di bawah kendalinya. Lingkup akuntabilitas mencakup area yang sangat luas dan kompleks, yang penting bagi individu dan organisasi dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Lalu poin yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Adapun aspek akuntabilitas itu ada beberapa, yaitu yang pertama, tindakan, lalu keputusan, proses, dan hasil. Akuntabilitas juga terkait dengan etika dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Lalu poin yang ketiga itu ada jenis-jenis akuntabilitas. Ada akuntabilitas kerja, ini berkaitan dengan tanggung jawab atas hasil kerja yang dicapai. Lalu ada akuntabilitas keuangan, ini berhubungan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Lalu di poin keempat ada tingkatan akuntabilitas. Terdapat
berbagai tingkat akuntabilitas baik secara umum maupun dalam konteks publik dan organisasi. Lalu kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu ada contoh akuntabilitas. Ini diterapkan dalam berbagai entitas seperti pegawai, manajer, pemerintahan, dan organisasi non-profit. Lalu yang keenam, ada poin yang keenam yaitu pentingnya lingkup akuntabilitas untuk memastikan transparansi, efisiensi, serta meningkatkan kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Demikianlah pembahasan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.